Oke Firda, kita lanjut. Sekarang kita membahas tentang difraksi celah tunggal. Ya, difraksi celah tunggal. Ini ada cahaya yang melewati satu celah yang sempit. Sebenarnya ini sebenarnya sempit sekali, cuma ini diperlebar gambarnya gitu. Nah, ini punya lebar D gitu. Nah, di sini ada layar penangkap. Jaraknya antara celah dengan layar itu L. Nah, seperti tadi kita bahas, cahaya yang melewati suatu celah sempit, maka di layar akan terbentuk pola terang, gelap, terang, dan seterusnya. Di mana di tengah-tengah ini ada terang pusat, yaitu terang yang lebarnya paling besar gitu. Kemudian setelah terang ada gelap ke satu, terang ke satu, gelap kedua, terang kedua, dan seterusnya sampai biasanya kita ambil ini gelap berarti gelap ke M gitu ya. Gelap ke berapa yang jelas ini simbol saja M. Nah, menurut Christian Huygens, bila celahnya kita perlebar, ini kan ya sih sempit ya, tapi kita gambarin lebar gitu, maka di bagian-bagian celah ini tuh sebenarnya dia ada sumber-sumber gelombang cahaya yang nanti berpadu gitu atau mengalami interferensi, sehingga kalau interferensinya maksimum akan terbentuk pola terang, misalnya terang pusat ya, terang ke satu dan sebagainya. Nah, kalau interferensinya itu minimum, maka akan terbentuk pola gelap, misalnya gelap ke satu. Setelah terang pusat kan ada gelap ke satu, terus kemudian terang satu, ada gelap kedua, terang kedua, dan seterusnya sampai gelap ke M gitu. Jadi gelap-gelap itu ataupun terang itu sebenarnya perpaduan atau interferensi antara sumber-sumber cahaya dari celah ini yang sempit ini. Itu menurut Christian Huygens. Nah, untuk difraksi celah tunggal ini, kalau untuk yang terang pusat itu paling lebar dia. Terang pusat itu paling lebar. Kalau semakin ke sini nanti terangnya akan semakin tipis, semakin lemah, semakin kecil. Ke sana juga semakin kecil. Adapun gelapnya itu tetap terus. Jadi lebar gelap itu tetap tidak berubah. Nah, maka sebagian fisikawan itu membuat persamaan atau persamaan yang dipakai untuk menentukan letak pola-pola ini hanya pola interferensi minimum saja atau yang pola gelap. Karena yang terang dia tidak teratur gitu. Nah, interferensi minimum atau gelap itu persamaannya adalah D kali sin theta sama dengan M kali lambda. Tetanya dari mana? Ini misalnya kan ya perpaduan nih antara titik ini ya, celah dari sini, bagian celah sama sini berpadu. Cuma ini interferensinya dia minimum sehingga terbentuk gelap. Nah, ini persamaannya adalah misalnya ini gelap keberapa nggak tahu nih, gelap keberapa nggak tahu. Nah, persamaannya adalah D sin theta sama dengan M kali lambda. D itu apa? D ini dia lebar celahnya. Satuannya nanti kita gunakan meter. Tetanya yang mana teta? Nah, ini teta adalah kita ambil saja nih. Ini kan garis dari celah ini ke sini, ini ke sini nih. Ambil tengah-tengahnya gitu. Tengah-tengahnya antara keduanya. Kemudian dari sini titik tengah-tengahnya ini ambil lurus ke layar. Gitu. Nah, kemudian sudut antara tengah-tengah ini, garis tengah-tengah ini antara dua garis ini ya, dengan ini, dengan garis mendatar ke layar ini akan membentuk sudut, yaitu theta ini. Theta. Gitu. Nah, theta ini adalah theta yang ini. Jadi makanya D ini D kali sinus theta sama dengan M kali lambda. M itu apa? Ya gelap ya. Gelap ke berapa gitu. Misalnya ini gelap ke 5 misalnya. Ini berarti 5 nanti ya. Orde gelap, namanya orde gelap. Lambdanya apa? Berarti panjang gelombang cahaya yang dipakai gitu. Kemudian bila tetanya kecil, di sini banyak kan kecil itu, kecil. Bahkan di bawah 15 derajat besar sudutnya, bahkan bisa di bawah 15 derajat. Maka nilai sin theta itu sama dengan tangan theta ya, tangan theta. Tangan theta yang mana? Ini kan tangan theta nih. Tangan theta rumusnya apa? Ini kan sudutnya ini ya, segitiga ini. Ini sama ini. Ini kan segitiga siku-siku berarti. Nah, tangan rumusnya apa? Tangan adalah tan desa. Depan dibagi samping. Depannya yang mana? Ini jarak, tentunya adalah ini kan terang pusat, ini kan gelap ke M. Jarak dari terang pusat ke gelap, ini P simbolnya. Jarak dari titik ini ke layar adalah L. Sehingga tangannya adalah depan dibagi samping. P per L. Jadi ini diganti sin theta diganti menjadi sin apa tangan theta.
tangan theta diganti menjadi P per L ya. dP per L sama dengan M kali lambda. Ini adalah interferensi minimum. Ini yang sah dipakai. Tapi ada juga yang menggunakan atau merumuskan interferensi ketika maksimum atau terang ya, sehingga menggunakan persamaan dP per L, dP per L sama dengan M min setengah lambda. Ini ada yang memakai rumus seperti ini. Ada juga yang tidak, tapi ada yang memakai. Nah, ini sebagai jaga-jaga kalau ditanyakan mungkin titik terangnya, ini persamaannya seperti ini. D ya, lebar celah, P-nya jarak terang ke berapa dari terang pusat, L-nya apa? Jarak celah ke layar, M-nya orde terang ke berapa dikurangi setengah kali lambda. Lambda itu adalah panjang gelombang yang dipakai. Seperti itu ya.